mengutip dengan kalimat para pujangga itu syair, dan sebenarnya nggak terlalu masalah. Tapi itu dibenarkan di dalam kekristenan ya. Soalnya yang kulihat nih, ini contoh aku ngambil dari Bible Gateway. Di New American Bible pada Acts 17:28 itu dikatakan di footnote ya, catatan kakinya, kalimat ini harusnya for we are also his offspring ini di dalam KJV-nya. For we to are his offspring itu di sini Paulus ya, her Paulus is quoting Aratus of Soli. Di sini Paulus itu mengutip quotes-nya Aratus dari Soli yang eksis pada abad ketiga sebelum Masehi. Seorang penyair poet from Cilicia. Nah, kan gini ya. Sekarang kita buka aja Bible-nya. Ini izin bro ya. Gue pakai Bible lu 17:28. Nih. Kan dikatakan begini nih, gue pakai KJV aja nih. Dikatakan di sini, for in him we live and move and have our being, ascertain also of your own page, ya, have said, for we are also his offspring. For we are also his offspring. Ini kan dikutip dari Greek-nya ini nih, tugar kai genos esmen kan ya. Nah, sesuai dari pernyataan New American Bible bahwa kalimat itu dikutip dari penyair Aratus, setelah gue selidiki, ini nih syairnya nih. Aratus pada bukunya Fenomena ini menceritakan tentang Zeus. Di sini kalimat Yunani nih. Ini gue bisa tunjukin nih. Togar, ini ada et melambangkan kai, genos esmen, atau yang di Yunani atau yang di bahasa Inggris itu berbunyi ini nih. For we are also his offspring. Namun, sebelum kutipan ini, ada kalimat ini nih. We all have need of Zeus in everything, for we are also his offspring. Jadi, kita semua selalu saja membutuhkan ya kan? Membutuhkan Zeus dalam hal apapun, sebab kita pun keturunan-keturunannya. Tahun berapa sih itu? Ini kutipan Aratus ini abad ketiga sebelum Masehi sesuai footnote tadi. Footnote New American Bible. Nih, a third century BC, poet from Cilicia. Oh, BC ya? Sebelum Masehi, ya abad ketiga sebelum Masehi. Eksisnya Aratus ini, dan Aratus ini pun seorang penyembah Zeus gitu. Karena kan di sini kan dikatakan from Zeus let us begin. Warm women never allow to be named full of Zeus. Ini menceritakan soal Zeus semua ini dalam satu syair ini. Nah, gue nggak tahu nih kenapa Paulus mengutip dari syair pagan gini gitu. Saya nggak bisa lebih detail untuk komen ya. Cuman saya bilang tadi mungkin gini ya, karena kan saya belum melakukan riset juga, belum melakukan penelitian juga, nggak segamblang saya asal ngerocos untuk menanggapinya ya. Karena siapa tahu memang di room ini ada orang Kristen, memalukan juga kalau saya ngerocos asal ngomong gitu ya. Mantap Tapi setidaknya kan gini bro, bahwa saya tidak menyangka ada bahasa-bahasa yang turun-temurun tetapi tidak langsung mengikuti, walaupun memiliki persamaan bahasa gitu loh. Nah, apalagi tradisi budaya kan di Indonesia inilah budaya juga masuk dalam agama, tapi bukan berarti agama harus mengikuti budaya. Ada memiliki persamaan yang harus bisa berjalan berbarengan, ada yang bisa dipisahkan. Ada yang memang kayak kebetulan memang nggak boleh dilibatkan untuk diikutin sepenuhnya gitu. Untuk mensosialisasikan kebenaran itu ya banyak metode bro. Bukan berarti menghalalkan yang nggak benar ya, maksudnya yang model kafir gitu ya. Nggak juga gitu. Mungkin kalau ada penyesuaian persamaan ya bisa jadi. Tapi ini ada kesinambungan ya sih sama cara Paulus di dalam 1 Korintus 9. Paulus kan bilang gini, demikianlah bagi orang Yahudi, aku Paulus menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Terus kan yang di 21-nya juga dikatakan bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku sama seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat.
Terus dua-duanya juga bagi Sekalipun orang yang sekalipun lemah. Iya, oh sekalipun ya, apa? sekalipun aku tidak Sekalipun hidup aku di bawah di luar hukum Elohim, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat mhm. memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang Nah, lemah, sebenarnya ini menjadi, apa tuh, konversasi dari yang kamu bahas itu, Bro. Jadi, ya metode yang digunakan Paulus itu ya seperti yang lu baca ini, dia bisa seperti orang Yahudi, seperti orang Yunani menyesuaikan. Dan itu hanya hmm, metode untuk memenangkan jiwa dan pengutipan bahasa untuk mengerti contoh kayak gue lah, gak usah Paulus. Contoh gue orang Kristen, sering gue bilang ke kalian astagfirullah untuk menyesuaikan mengimbangkan bahasa aja, alhamdulillah. Nah, bagaimana supaya komunikasi ini semakin terjalin dengan lebih baik dan lebih nyambung gitu loh. Dan itu bagi gua apakah gua jadi muslim dengan menggunakan kosakata seperti itu enggak juga. Jadi bukan. hanya Marketing lah penyesuaian ya. dalam lingkungan, Marketing lah apa? berarti ya, marketing lah ya. Memang Cara orang penjual Kristen lah gitu ya. memang orang Itu Kristen ilmu memang bunglon namanya, ilmu memang bunglon. orang Kristen kan Enggak, bukan siar. Kita marketing itu marketing. nah, kalau dibilang marketing bisa jadi bahasan untuk sementara bisa diterima walaupun nggak mutlak ya. Nah, karena orang Kristen kan juga siar, Bro. Islam itu agama siar, Kristen juga siar ya. Metode siarnya kan macam-macam. Kayak bahasa kaisar marketing, cara metode marketingnya ya macam-macam. Tujuannya satu, supaya orang ini ke surga. Gitu Oh, loh. maksudnya gini ya, singkatnya ya. Biar apa? Biar Paulus bisa memenangkan orang-orang yang udah Iya. keduluan menyembah Dan Zeus. bahasanya kan dibilang jelas itu untuk memenangkan jiwa. Iya, jadi biar Paulus bisa memenangkan orang-orang yang udah terlanjur menyembah Zeus. Ini kan menurut Kristen kan penyembahan yang salah kan ya? Makanya Paulus Ya. menggunakan metode-metode pendekatan, yakni dengan cara menggunakan kosakata-kosakata yang biasa didengar oleh pagan-pagan itu kan ya? Ya, sepertinya gini bro. Baik, baik. Bentar bro. Sepertinya kan Kaisar ini orang Sumatera gitu ya. Dia kayaknya pernah dengar lah tokoh dari orang Batak tuh ya. Karena kan itu sukanya Kaisar pernah dengar kayak No Mansion gitu ya. Dia Hmm. menggunakan Halo. budayanya juga untuk budaya orang Batak itu juga untuk memenangkan orang Batak. Jadi apakah itu salah? Tidak. Metodenya, caranya banyak gitu loh. Dan Paulus juga menggunakan hal yang sama. Jadi orang-orang penginjil misionaris termasuk Paulus misionaris juga gitu ya menggunakan metode-metode dengan lingkungan itu nggak menjadi masalah. Tujuannya satu, paling tidak ada jiwa yang dimenangkan untuk tidak mewarisi neraka tapi mewarisi surga. Tapi kalau bilang ya, kalau kayak sekarang kan bisa dibilang di Bali sang Widi, nah, di Batak di Bata. Padahal di Bata itu kalau kami itu dulu, aku kan permalim aku basicku. Di Bata itu di Bata jadi nabolon gitu, di permalim. Tunggu dulu, aku sambut dulu Bang Ben. Assalamualaikum Bang Ben. Waalaikumsalam, lanjut. Siap, lanjut Pi. Oh, kalau ini kalau di misalnya Markus 1:1 nih, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Elohim. Berarti di Balinya itu jadi ini ya, Ida Sang Hyang Widiwasa ya. Itu dewa itu loh. Ya, tapi itu tadi gue bilang kan banyak cara dan banyak metode. Tapi saya sangat percaya bahwa Tuhan itu maha ya. Dengan metode banyak cara juga ya. Kayak mamanya Kaisar bilang tadi gitu ya. Apa tadi Tuhannya orang Batak tuh kayak Debata. apa tadi Debata gitu ya. Batana bolon. Kalau Debata itu khusus untuk orang yang penyembah yang bukan Tuhan pada awalnya, kemudian diadopsi menjadi penyembahan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi setelah mengalami perubahan dari No Mansion itu. Ya tetap aja Tuhan menyelidiki hati penggunaan kosakata dan itu tidak menjadi masalah karena tidak lepas itu dari kekristenan itu tidak itu fakta dan itu bukti itu memang dipakai dalam Oke, guys. kekristenan Jadi gitu dan bagusnya lagi dari itulah situ kita bisa melihat bahwa perbedaan itulah semua pengakuan bahasa dari penggunaan pagan budaya Kristen juga mengenai akhirnya bisa bagaimana Tuhan metode terima dengan mereka, semua sumber yang ada. bagaimana metode mereka Itu menunjukkan bisa Apakah eksistensi Tuhan termasuk yang maha. tentang konsep domba-domba Helenisme tersesat, tentang katanya, Hades ya dan kan? Biar Tartaros? lebih banyak jemaat-jemaat yang mengisi gereja mereka. Jadi Contohnya itulah kayak yang gimana bisa itu? kita sampaikan. Kasih lihat Vi tentang Tartaros dan Hades Vi. Kalau Tartaros itu 2 Peter pasal 2 nomor 4 kalau nggak salah Vi. Kasih lihat Vi. Gimana? Sorry Alfi tadi lagi 2 jadi Petrus berangkat. berapa? Tartaros 2 2 Peter Petrus. pasal 2 nomor 4. 2 Petrus 2 2 berapa Petrus tadi? 2 Petrus 2 berapa? ayat 4. Oh, Tartarosas, ya.
Sebab jikalau Elohim tidak menyangkakan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Di sini dikatakan Egar, Hotheos, Angelon, Amar Tesanton, Ok, Episato, Ala, Serais, Supou, Tartaros. Ya. Teman-teman, apa itu Tartaros dalam agama Helenis Yunani kuno? Bukan ada di wiki atau di mana, banyak itu. Biar bisa tahu itu. Tartaros itu ini juga itu ya. Konsep neraka agama Yunani kuno. Tartaros iya. Tartaros ya. Kalau secara singkat sih di sini dikatakan Tartaros itu tempat dalam mitologi Yunani dan Romawi yang digunakan untuk mengurung para makhluk jahat. Oh iya, kayak semacam neraka lah ini. Ya ayat itu berkata memang untuk sementara waktu iblis itu memang di ini ada yang di goa-goa, ada yang memang di laut, ada yang di langit. Masalah di goa. Original teksnya menyebutnya Tartaros. Dan kita cek, kalau kita pernah belajar tentang mitologi Yunani kuno, agama Helenis Yunani kuno, Tartaros itu adalah tempat Hades berkuasa. Jadi ketika orang Yunani kuno itu percaya, jadi ada 3 penguasa. Kronos dan Rhea itu punya 3 orang anak. Zeus, penguasa daratan, Poseidon, penguasa lautan, dan Hades, penguasa underworld atau dunia bawah. Underworld atau dunia bawah tempat Hades berkuasa ini disebut dengan Tartaros. Jadi ketika orang itu meninggal dalam agama mitologi Yunani kuno itu dilempar ke Tartaros. Dia menuju ke Tartaros. Makanya di situ dikatakan bahwasanya Tartaros itu adalah tempat Hades berkuasa. Kalau teman-teman pernah belajar mitologi Yunani kuno. Dan ini cocok ketika tadi yang dibawa Alfi 2 Peter pasal 2 nomor 4 yang harusnya tempat membuang orang-orang mati itu adalah di neraka. Tapi sebenarnya kalau kita lihat originalnya Tartaros. Vi, coba bukain KPR 2 nomor 27, Vi, original teksnya, Vi. Oke. KPR 2 Sebentar Bang Ben, aku sapa dulu tamu ya sekalian. Bang Rudi, selamat malam Bang Rudi. Assalamualaikum, kalau Muslim. Bang Rudi. Bang Rudi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Rudi. Woi Bang. Waalaikumsalam Bang. Siap. Muslim ya Bang ya. Kita naikkan saudara kita yang dari Kristen dulu Abangku ya. Saudara kita dari Kristen dulu Abangku ya. Oke Bang, makasih Bang. KPR berapa? Aku nggak tahu tuh. Dunia orang matinya diambil dari mana? 2 nomor 27. Baca ini yang KJV-nya juga nggak apa-apa. 27. Enggak, dunia orang matinya Alfi nggak tahu ngambil dari mana. Oh, Hades ya? Oh iya. KPR 227. Haden. Aduh. Oh, beda nih. Haden ya, Hades ya. Enggak, makanya tadi aku nggak jumpa. Soalnya di sini ada perbedaan. Enggak, tadi nggak nemunya ada perbedaan. Soalnya tadi kan aku buka TR nih. Bang Ben, nice Bang Ben. Jadi ini bukan lagi sinkretisme dalam cara bermisionaris, tapi benar-benar masuk ke dalam kitab kalian. Ajaran mitologi Yunani kuno benar-benar masuk dalam kitab kalian. Nih, sebab engkau tidak menyerahkan aku pada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Di sini dikatakan hotiok ekataleimpeis ten ya pisin mau hes haden ini Hades. Yang mau kamu terakhir dari kisah ini apa yang mau dibahas dari situ? Alpi? Gak tahu nih Bang Ben, tapi kalau yang setauku Hades ini kan nama dewa Romawi. Bukan.
Hades itu memang ya kalau dibilang itu ngambil dari mitologi Yunani kuno gitu ya. Eh, saya kurang setuju ya, tapi Alkitab memang memberikan data itu. Jadi orang-orang mati yang memang tidak dapat jatah ke surga itu memang harus masuk ke dunia orang mati ya, Hades itu. Masuk ke dunia orang mati di bawah bumi malah. Memang Hades itu lebih dijelaskan. Memang Hades itu memang di bawah bumi dunia orang mati itu, maka dia turun ke dunia orang mati. Tadi kan saya sudah kasih Tartaros. Tartaros itu adalah underworld, bawah bumi, kekuasaan dari Hades. Iya, makanya gue bilang tadi Hades itu memang ya di bawah bumi, cuman masalahnya Hades itu proper name. Hades itu proper name. Nih, Theos Hades. Proper name Hades itu. Ini Theos Hades. Jadi Theos itu pribadi, person. Theos Hades, Theos ini generic name, Hadesnya proper name itu. Dewa Hades, Theos Hades. Dewa Hades. Kalau dibilang itu namanya proper name, enggak sih, menurut yang aku setahu, aku enggak setuju itu memang itu dibilang proper name ya, karena dengerin dulu, ada pun memang Hades itu untuk proper name gitu ya, tapi Hades juga digunakan tempat bagi iman Kristen, bukan proper name buat orang pribadi. Tempat itu Tartaros. Loh, Tartaros adalah tempatnya Hades berkuasa. Bukannya tempatnya. Bukannya yang tempat itu Tartaros tadi ya? Tartaros tadi. Sementara Hades tuh oknumnya. Itu adalah tempat dunia bawah Hades berkuasa, itu nih, Tartaros. kalau dikatakan kan di sini nih, Theos Hades, Theos Tokatokosmo, Ton Necron, To Orkton, Ton Erikton, kaito. Iya, gini loh Alpi, bentar. Gini loh Alpi, kalau umpamanya Theos Hades itu menjadi sebuah nama, mungkin ada yang menggunakan nama itu. Tetapi orang Kristen percaya bahwa Hades itu mengarah kepada tempat pembuangan sementara setelah orang mati lepas itu masuk ke Hades. Orang-orang yang tidak dapat jatah ke surga itu masuk ke Hades, dunia orang mati, dan itu memang posisinya dengerin dulu. Kalau dengerin dulu Tartaros bukan Hades. Yang tadi disebutkan di 2 Peter 2 nomor 4 itu tempatnya Hades, itu baru bicara tempat Tartaros. Tartaros ini tempat Dewa Hades atau Theos Hades berkuasa. Aku doubling ya barusan ya? Enggak kan? Jadi sebenarnya ada ketemu benang merahnya. Kalau umpamanya dibilang Theos Hades ini di bawah dia berkuasa, jadi proper name, memang di bawah itu juga dia penguasa raja kegelapan, juga dia berkuasa dalam yang kamu bilang di Ben Abraham bilang itu Tartaros, kami bilang itu Hades. Memang dia penguasa. Jadi kamu sepakat bahwa penguasa dunia bawah adalah Dewa Hades, seperti yang tertulis di Bible kamu? Dengarkan ya kawan-kawan. Gimana? Jadi kamu sepakat bahwa penguasa underworld atau dunia bawah yang disebut juga Tartaros itu adalah Dewa Hades, seperti yang tertulis di original kitab kamu? Saya sulit untuk mengatakan iya ya, karena yang gua tahu memang dunia orang mati itu di bawah dan memang ada penguasanya. Data lu sudah dibawa kasih sama Alfi. Spesifiknya dengerin dulu, spesifiknya bahwa itu adalah namanya Theos Hades. Oleh teman-teman Kristen ini. Perlu kajian ya, nggak bisa langsung jawab ya, tapi memang kalau dibilang Hades itu saya lebih setuju Hades itu tempat, dan tempat itu ya wajar kalau mau disinkronkan karena itu tempat, ya jadi nama tempat, nama penguasa itu jadi nama tempatnya, gitu loh, bisa jadi seperti itu. Nama tempatnya Hades itu Tartaros, 2 Peter 2 nomor 4. Penguasa dari tempat yang bernama Tartaros itu adalah Theos Hades atau Dewa Hades. Sudah dikasih loh sama Alfi. Nah, butuh kajian kalau itu. Nah, makanya gue bilang tadi, kalau umpamanya Theos Hades, kayak kan gue bilang tadi bahwa memang dunia orang mati itu masuk ke situ, orang-orang yang tidak dapat jatah surga masuk ke dunia orang mati. Namanya Hades, penguasanya dibilang Theos Hades, ya bisa jadi itu sinkron, karena dalam satu wilayah ada nama kampung tersebut, ya nama orang itu jadi nama kampung itu. Oh, berarti Kristen yang namanya sepakat bahwasanya orang mati itu dilemparkan ke Tartaros yang merupakan saya mengatakan berkuasanya Theos atau Dewa Hades.
Saya Menarik. mengatakannya Hades. Saya mengatakannya Hades. Kalau umpamanya Ben Abraham menyimpulkan Hades itu proper name atau nama tempat, saya tanya? Saya bilang tadi tempat, tapi ketika itu digunakan proper name, Vi, kasih lihat, Vi. Proper name atau nama tempat, Vi? Kasih lihat lagi, Vi. Dengerin. Bisa kajiannya ada ini. Dibuktikan aja. Proper name atau nama tempat Hades. Tanyain dulu. Hades Nah, itu kan aku proper bilang tadi, gue udah kasih contoh. Jadi kalau itu tempat satu lingkungan, contoh mamanya kampung itu Gang Haji Gajing Abdullah. Nah, karena ada orang di situ yang berkuasa di gang itu, jadilah Gang Haji Abdullah. Gitu loh. Jadi memang proper name juga tempat. Tempat ya menjadi nama proper name gitu loh. Maka gue bilang tadi, dunia orang mati itu dikatakan Hades, penampungan orang-orang yang tidak dapat jatah ke surga. Hades namanya. Berkuasa siapa? Penguasa kegelapan. Kalau dikatakan Theos Hades bisa jadi. Gitu loh. Percaya berarti. Artinya apa di Tartarus sini? yang kamu katakan itu, nah orang Kristen percaya kalau tempat pembuangan tempat dunia orang mati itu ya di bawah memang namanya Hades. Orang Kristen Namanya percaya Tartarus apa Hades? Di dalam 2 Peter nomor pasal 2 nomor 4. saya lebih setuju umpamanya dikatakan itu Hades ya. Kalau Tartarus itu banyak ya memiliki persamaan dalam satu tempat nama dengan nama yang sama, dengan tempat yang sama memiliki nama sedikit mengalami perbedaan. Ada nggak Tartaros dalam bahasa Yunani yang artinya bukan tempat dewa Hades? Saya mau tahu. Nah, saya bilang kan saya butuh kajian untuk itu. Saya nggak bisa. Ada nggak dalam bahasa Yunani Hades itu bukan proper name dari nama dewa, anak dari Rhea dan Kronos yang juga saudara dari Zeus dan Poseidon? Ada nggak? Butuh kajian Ben Abraham, saya nggak bisa langsung rocos. Udah Bang Ben. Udah. Ketinggian kayaknya. Bukan ketinggian bro. Nggak, Saya tuh bagi nggak aku. berani langsung model ngerocos gitu, nggak berani. Bagi aku Bang ya, karena aku ilmuku sama Bang Ben ini jauh, aku ketinggalan. Dia udah sampai tahu anak Rhea dan Kronos. Aku belum sampai tuh belajar ke situ tuh. Bagi aku ya, bukan bagi Bang ya. Kalau bagi aku. Oke, bagi aku kalau aku menyimpulkan diri aku sendiri, aku nggak gampang langsung ngerocos karena memang harusnya otak dan mulut harus sejalan. Kalau gua belum kaji, kemudian mulut gua ngoceh, ya modal ngerocos, otak kemana? Kan harus berbarengan. Jadi gua nggak bisa langsung ngerocos. Gua udah bilang butuh kajian. Jadi ya terserah lah cara pandangnya gimana. Yang penting saya nggak asal menunjukkan, asal ngomong, nggak mau. Ya itu PR lah buat Bang ya. Mungkin berjarak-jarak 5 hari atau 1 minggu lagi bisa adu data dengan Bang Ben itu. Lagian gini bro, mungkin ya saya tidak merendahkan diri saya hanya karena memang ini bukan akun fake dan saya memang baru masuk dunia kayak gini-ginian, baru hitungan bulan dari Januari ini Maret, belum berapa bulan gitu ya. Tapi setidaknya saya mencoba mengerti tentang keimanan saya. Ya, saya pikir saya perlu belajar untuk lebih lagi gitu ya. Iya, aku pun dapat ilmu baru nih. Terus terang aja, yang dibilang Bang Ben tadi kayaknya dia udah jauh juga. Yang aku bilang nih ketinggian untuk aku Bang ya, bukan untuk Abang Bang. Karena bagi aku belum belajar sampai sini. Ini kan dikatakan Hades Hotheos nih. Tahu loh, ternyata memang anaknya Hera sama Kronos nih. Bang Ben ini. Dalam mitologi Yunani, Hades, dewa dunia bawah, adalah putra Titan Kronos dan Rhea. Ia memiliki 3 kakak perempuan, Hestia, Demeter, dan Hera, serta 2 adik laki-laki, Poseidon dan Zeus. Bagi aku sih ilmu baru, terus terang aja. Cuma nanti kan kalau aku memang udah lama dengar, tapi untuk mengkaji dalamnya itu aku nggak memberikan waktu spesial untuk membahas itu. Kalau masalah itu kita udah biasa dengar, tapi untuk membahas lebih dalam ya saya tidak memberikan perhatian khusus untuk itu. Akhirnya gue nggak mau modal congor gitu. Siap, loh. Mantap. Kalau masalah dengar mah udah, apalagi kan itu udah berapa kali, tapi memang nggak memberikan perhatian khusus saja. Siap. Bahas itu. Saya paham. Woi, ambil koron woi. Iya buat teman-teman ya. Yang ini silakan diambil koronnya, absen, yang belum absen, dan jangan lupa share di tab lagi ya. Yang belum sawer. Ya betul. Jadi teman-teman nanti sebentar lagi kita adakan kuis ya. Nanti ada kuis untuk 5 orang
5 orang itu kuisnya 50.000 pulsa ya, teman-teman. Sabar. Kita diskusi santun dulu dengan Bang ya. Lanjut atau kita pembahasannya kita mentokkan di sini atau kita lagi Bang ya? Udah sih, kalau di Nanti Alfi, dengan Bang Ben, kalau di silakan. Alfi udah cukup, di Bang Ben kayaknya juga udah cukup itu. Bang Yaya nggak tahu nih. Cukup masalah itu. Kayaknya kita Saya udah bilang butuh kajian, saya perlu belajar untuk mengkaji lebih dalam karena selama ini saya nggak memberikan perhatian lebih untuk hal-hal yang kayak gitu. aku pun pasti aku pelajari lagi nih.